Halo guys, gimana kabarnya? Aku percaya kita semua baik-baik saja. Sudah 6 hari lamanya kita berpuasa. Hari ini masuk hari ke-7. Dan aku percaya mujizat Tuhan sudah kita alami semua bersama. Oke? Alright, kali ini kita masuk hari ke-7. Aku beri topik sweet lips, bibir yang manis. Kita lihat di Amsal pasal 5 ayat 3-4. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Amin. So, kalau kita lihat dari topik dari perikop pasal 5 ini, dia kita mengatakan ini tentang perzinahan gitu kan. Kita lihat secara literal, memang ayat ini berbicara tentang perzinahan gitu. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini berkata tentang dosa gitu. Hari ini aku mau berbicara tentang dosa. Di sini aku mau melihat bahwa perempuan jalan, di sini katakan perempuan, tapi nggak melulu perempuan ya kan, bisa aja lelaki ya kan, bisa aja rekan bisnis kita, ini juga bisa pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran buruk kita yang menggoda kita sehingga kita jatuh ke dalam dosa. So ya, aku punya pengalaman di sini. It's interesting ya, karena aku punya pengalaman di sini sekitar 1 bulan yang lalu, kurang lebih ya, awal-awal Agustus gitu. Itu ada temenku itu datang dari Surabaya gitu, datang ke Shanghai jalan-jalan, and satu hari kita berencana pergi bareng, tapi ternyata aku les gitu kan. Jadi setelah aku les, aku baru nyusul gitu. Ini tanggal 10 Agustus kalau nggak salah ya. Terus aku les, aku jalan, ternyata diberitahu restorannya di tempat itu, dan aku nggak tahu tempat itu di mana. Oke. Aku nggak tahu restoran di mana, kemudian dikasih tahu alamatnya di sini, jalannya ke sini. Aku ikuti dan ternyata salah gitu. Ternyata aku kesasar gitu kan, I'm lost gitu. Terus kemudian aku jalan-jalan betul-betul cari-cari, ada yang panggil tiba-tiba. Ada seorang cewek, dia panggil aku, tolong tanya alamat ini di mana ya. Dan ternyata yang dia tanyakan ini alamatnya jauh dari tempat itu. Aku bingung, loh, dia kok nyasarnya demikian jauh gitu kan. Aku merasa waduh, ya aku bilang aja bukan di sini, ini bukan tempat itu gitu. Ini orang Cina dia kan. Terus kemudian dia tanya-tanya juga, loh, kamu dari mana gitu kan. Oh, aku bilang aku dari luar negeri. Oh, sama, aku juga orang luar kota gitu. Makanya aku nggak tahu, aku kesasar gini. Terus kemudian waktu itu aku keringetan banyak karena waktu itu musim panas ya kan, aku berkeringat. Terus dia nanya, dia semakin perhatian gitu kan, dia nanya gitu, kamu kok berkeringat gitu, wah kenapa gitu, kamu nggak mau ngapain? Mulai aku mau dinner sama temanku. Oh, malam banget kamu dinner, ayo kita minum teh, aku temenin yuk, gini. Wow gitu kan, aku sempat bingung kan, ini kok dari ujung pangkat dan pangkalnya ini nggak sama gitu. Awalnya ini dia bertanya tentang alamat ya kan, tentang satu tempat, satu daerah di Shanghai. Terus kemudian akhirnya kok pada akhirnya dia nggak cari lagi tempat itu. Aku mulai berpikir, loh kok aneh. Ini ada something yang aneh di sini. Terus kemudian sampai pada akhirnya aku nggak gitu urusin dia, dan dia tiba-tiba hilang gitu, dia minggir. Ya udah, karena aku fokus cari tempat. Kemudian aku jalan cari lagi, ada yang panggil dari kejauhan gitu kan, dipanggil Swaike gitu kan. Selain dia teriak gitu, yang tadi cuman kita ketemu di dekat gini, dia baru ngomong, dia baru manggil. Tapi yang ini jauh, dari jarak jauh dia panggil Swaike gitu. Swaike itu artinya cowok tampan gitu kan, koko ganteng gitu. It's like, hah? Kok ada yang teriak gitu kan. Aku juga nggak tahu kalau dia panggil aku kan. Aku noleh, siapa yang teriak gitu. Ternyata dia melihat aku, dia lari ke arahku. It's like, wow gitu kan. Terus kemudian dia nanya, alamat ini di mana gitu. Loh, kok persis sama yang tadi gitu kan. Aku bingung. Ternyata sama, dan ternyata juga yang diomongkannya juga sama. Mau kemana, dari mana. Aku juga mau ngafe yuk, kita minum teh atau gimana, aku temenin gitu. Jadi aku melihat bahwa ini adalah tipe-tipe orang-orang yang nggak benar gitu kan. Tipe-tipe orang yang bisa menyeret kita masuk ke dalam satu pencobaan gitu, ke dalam satu dosa. Dan aku bisa lihat bahwa omongan mereka tuh manis ya kan, mereka memperhatikan aku gitu. Bahkan mereka memuji-muji aku gitu kan, memanggil aku ganteng lah, macam-macam ya kan. Mereka memuji, dan itu kelihatannya enak, kedengarannya enak. Dia mau memberikan kita kelegaan, dia mau nemenin kita ya kan. It's like, oke gitu kan, oh baik cewek ini gitu kan.
Jadi kita bisa melihat bahwa secara lahiriah yang dia katakan, kata-kata dia itu manis gitu. Apa yang mereka perkatakan itu baik-baik. Tapi ujungnya adalah maut gitu. Ujungnya adalah kita akan jatuh ke dalam dosa. Dan ini di sini kita harus pintar-pintar ya. Kita harus wise di sini. Kita harus bijaksana untuk kita bisa melihat orang ini dia berbuat baik. Dia mengatakan hal-hal yang baik itu tujuannya untuk apa? Nah, kebanyakan orang-orang ini di sekitar kita akan menghadapi pencobaan bahwa kita akan disuggest di pikiran kita bahwa mereka itu baik dan mereka itu bertujuan baik, dan kita nggak tahu bahwa ujung-ujungnya adalah maut. Ujung-ujungnya adalah kita berbuat dosa, karena dosa itu adalah manis rasanya. Dosa itu nikmat sekali bagi tubuh kita gitu. Misalnya dalam rekan bisnis kita, dia mengajak kita untuk menipu orang, untuk mengambil bagiannya orang lain supaya nggak dikasihkan, ya kan. Padahal udah perjanjian terus kemudian ditendang gitu kan. It's like nggak beres gitu kan caranya. Jadi sesuatu yang itu manis gitu kan. Kalau itu memuaskan nafsu kita itu manis sekali. Jadi godaan dan temptation itu manis dan itu sangat licin katanya. Licin. Mulutnya licin dan itu sangat mudah sekali kita untuk jatuh ke dalam dosa itu jika kita tidak berhati-hati jalannya. Itu licin sekali. Lebih licin dari minyak gitu kan. Dan kita bisa lihat di Amsal 7 yang bawahnya, Amsal 7 ayat 22 dikatakan, kalau kita masuk ini ke dalam itu, kita terjebak, kita masuk, ya kan? Kita akan seperti anak muda ini. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan. Pejagalan ini dalam bahasa Inggris dikatakan slaughter. Jadi kita akan ikut seperti lembu yang tiba-tiba kayak terhipnotis gitulah, kayak terhipnotis kita tiba-tiba, ya kita nurut aja. Terus kemudian dipotong. Ya kan? Lembu yang dia dibawa ke tempat pemotongan itu dia nggak tahu bahwa dia akan dipotong, dia akan dibunuh di sana. Dan itu kita ini seperti ini. Kalau kita jatuh, kita mengikuti apa yang kita inginkan, daging kita, ya kan, kita akan jatuh ke situ. Dan ya dikatakan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum, seperti orang bodoh gitu. Nah, pencobaan-pencobaan ini selain dari luar, ya kan, selain dari teman, selain dari macam-macam, ini juga dari dalam diri kita, ya. Seperti yang Yakobus 1 ayat 14 katakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi keinginan sendiri, keinginan nafsu-nafsu duniawi, dalam bahasa Inggris dikatakan lust, ya, lust itu nafsu duniawi. Nafsu keduniawian kita itu kalau kita terus bina, kita akan diseret oleh itu dan kita akan jatuh, ya kan. Dan itu sangat mengenakan tubuh jasmani kita. Dan kalau kita sudah dalam kondisi terseret ini, ya kan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus keluar dari itu. Bagaimana kita bisa keluar kalau ternyata itu adalah licin, ya kan, sulit sekali. Dan kemudian dikatakan bagaimana kita bisa keluar kalau kalau dosa itu adalah tajam seperti pedang bermata dua, ya sangat tajam gitu. Kita nggak bisa keluar dengan segampang itu. Dan ternyata ada sesuatu yang lebih tajam dari pedang bermata dua yang bisa mematahkan pedang yang tajam itu. Ya, yaitu kita bisa lihat di Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah yang hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wah, puji Tuhan, ya kan, Tuhan memberikan jalan keluar. Walaupun segala godaan-godaan itu sangat tajam seperti pedang bermata dua, tapi firman Tuhan lebih tajam daripada itu. Dia lebih tajam. Firman Tuhan lebih tajam daripada segalanya. Dia lebih tajam, jadi dia bisa mematahkan pedang bermata dua itu. Dia bisa mematahkan dosa yang sudah kita alami. Jadi dengan firman Tuhan, jika kita sedang masuk ke dalam perbuatan dosa, patahkan dengan firman Tuhan. Jika kita tahu, kita menyadari, aku ini salah, patahkan dengan firman Tuhan. Patahkan itu, patahkan sekarang juga. Aku encourage kita, ya kan. Ayo kita keluar daripada jalan orang fasik. Jangan sampai kita jalan seperti orang bodoh, seperti kita mau dipancung, ya kan, seperti kayak lembu itu. Jangan kita seperti lembu, kita nurut aja, seperti dihipnotis. Jangan, kita harus sadar, ya kan, kita patahkan itu dengan firman Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Oke. Alright, jadi mari kita patahkan segala yang kita pernah lakukan, dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan kita, dan ayo kita bangun, kita patahkan dengan firman Tuhan. Alright. Oke, kira-kira sekian tentang
sweet lips, tentang mulut yang manis, tentang bibir yang manis. Oke, sampai jumpa besok. Cheers, God bless you.